Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konten serius. Hari ini kita mau bicara tentang hal yang serius lagi. Tapi hari ini kita akan bicara tentang boiling frog phenomenon. Tapi saya akan mulai dari coronavirus. Ayo kita lihat. Oke, ayo kita serius. Jadi belakangan ini dunia kita itu dihebohkan dengan muncul dan menyebarnya satu virus baru yang berasal dari Wuhan, dari negara Cina. Sampai hari ini, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Di Cina sendiri, kasus ini muncul pertama kali pada Desember 2019. Dilaporkan pasien dengan pneumonia atau satu infeksi pada parenkim paru dengan penyebab satu virus yang belum diketahui nih jenisnya apa. Sambil melakukan penelitian pada kasus tersebut, virus tersebut juga ikut menyebar, tertular antar orang dari manusia ke manusia lainnya. Sampai saat ini, kasus virus corona ini sudah menjadi kasus outbreak. Dengan penyebutannya sebagai, ada yang dengan istilah 2019 nCoV gitu, novel coronavirus. Juga COVID 2019, coronavirus disease 2019. Pada dasarnya, virus ini akan menginfeksi paru-paru, sehingga gejala yang muncul adalah gejala-gejala pernafasan seperti batuk, sesak napas, dan juga demam. Berikut saya akan cuplik beberapa kasus COVID 2019 ini dari beberapa jurnal. Ini ada jurnal 2019 Novel Coronavirus COVID-19 Outbreak, a Review of the Current Literature. Di sini dimunculkan, disajikan data bahwasanya pada 11 Februari 2020 di negara Cina itu ada 1017 orang yang meninggal akibat coronavirus dari 42.708 kasus. Ini pada 11 Februari 2020. Lalu WHO pada 1 Maret 2020 juga mengeluarkan data di Cina itu ada 2.873 kasus kematian dari 79.968 kasus yang terkonfirmasi sebagai coronavirus. Sedangkan di luar Cina ada 104 kematian dari 7.169 kasus yang terkonfirmasi dari coronavirus. Dari data di atas itu, jadi kira-kira itu ada 0,02 sampai 0,03% kematian dari jumlah total seluruh yang dikonfirmasi terinfeksi coronavirus. Problemnya adalah, sebenarnya reaksi kita ini terlalu serius. Kita jadi mudah termakan hoax tentang penyakit ini. Semua orang mendadak membeli masker misalnya. Dan bahkan harga masker sekarang ini udah naik 10 kali lipat dari harga masker biasanya. Semua orang ketakutan dan bingung mau melakukan apa nih. Jadi semua saran yang ada dikerjakan gitu. Tanpa ada akal pikiran yang lebih jernih untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Berikut saya cuplik juga sekalian apa yang perlu dilakukan sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha-usaha kita agar terhindar dari COVID 2019 ini. Jadi ada satu poster yang sudah dikeluarkan dari CDC tentang Stop the Spread of Germs. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah coronavirus ini, terinfeksi coronavirus ini adalah yang pertama, jaga kontak dengan orang yang sakit. Pada dasarnya ini nggak usah kan yang coronavirus, semua penyakit infeksi yang menyebar atau yang dia menular melalui droplet juga kita harus jaga jarak dengan orang-orang yang terinfeksi penyakit. Yang kedua, stop menyentuh mata, mulut, dan hidung atau minimal kurangilah. Yang ketiga, jika sakit istirahatlah di rumah karena daya tahan tubuh kita ketika sakit itu pasti sedang turun. Yang keempat, tutup mulut jika batuk ataupun bersin. Jadi sebenarnya masker itu untuk yang sakit agar dia tidak menyebarkan ke yang lain, bukan untuk yang sehat. Lalu yang kelima, rajin-rajinlah cuci tangan.
Kalau perlu bawa hand sanitizer. Dan yang keenam, jaga daya tahan tubuh melalui pola makan dan pola aktivitas. Teratur, olahraga juga gitu kan. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan dan kita seharusnya jangan terlalu panik. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan saja apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pada diri kita sendiri dan juga diri orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi coronavirus ini adalah satu problem baru yang buat kita itu malah ketakutan sendiri gitu. Kita jadi bersikap begitu reaktif, bukan jadi bersikap proaktif. Padahal sebenarnya bangsa kita ini lagi menghadapi banyak sekali masalah. Dan coronavirus ini masalah baru yang muncul belakangan dan kita menanggapinya dengan begitu serius. Ini saya cuplik nih salah satu masalah bangsa kita nih. Semalam saya lihat ada satu status Facebook senior saya, seorang dokter spesialis paru di Kota Medan. Ini beliau buat status Facebooknya. Beliau buat reminder bahwasanya masih ada 11 orang meninggal karena tuberkulosis di negeri ini per jamnya. Jadi dalam per jamnya itu ada 11 orang yang meninggal karena tuberkulosis. Bayangkan itu. Dan tuberkulosis ini sudah menjadi lawan tanding bangsa kita selama puluhan tahun lamanya. Dan sampai hari ini tuberkulosis itu masih lawan tanding sebenarnya. Jadi dia perlu diperhatikan dan perlu diberikan tindakan-tindakan untuk menanggulanginya. Lalu saya mau bilang, agar kita tidak menjadi begitu reaktif, namun kita harus membiasakan diri agar lebih proaktif, agar kita bisa lebih aware dengan problem yang ada di sekitar kita sebenarnya. Kembali ke awal tadi saya bilang, saya mau bicara tentang boiling frog phenomenon. Keadaan kita ini seperti fenomena kodok yang direbusin lah nih ceritanya nih. Jadi boiling frog phenomenon itu bicara tentang kodok yang dimasukkan ke dalam air mendidih itu akan langsung bereaksi dan langsung lompat keluar. Namun jika kodok itu dimasukkan ke dalam air dingin dan air tersebut dipanaskan sedikit demi sedikit, kodok itu nggak bisa lagi keluar karena ia sudah nyaman dengan keadaan. Dan saat air sudah mendidih, sudah sampai pada titik didihnya, kodok tadi sudah nggak punya lagi kekuatan tuh untuk keluar dari dalam wadah itu. Nah ini nih gambarnya nih. Itu tadi kita masih bicara tentang coronavirus dan tuberkulosis. Padahal di bangsa kita ini belum lagi kita bicara tentang kasus korupsi. Wah itu serius sekali pembahasannya. Jadi saya pikir itu aja lah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konten serius.